أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله ابن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار هو دقيق إذا نخل مرة بعد مرة حتى يصير نظيفا أبيضا أي هو لباب الدقيق. الحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan hormati. Begitu juga tokoh pemuda yang saya hormati pula. Singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya tiang ajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harapan senantiasa mudah-mudahan kita selalu mencintai beliau sampai pada akhirnya kita meninggal dalam keadaan mencintai beliau, berkumpul bersama beliau, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk syurga ngiring beliau dan guru-guru kita mudah-mudahan bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan lanjutan dari pembahasan minggu yang kemarin, yaitu fi sifati khubzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rotinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di Mekah tidak bisa tumbuh padi, gandum itu pun didatangkan dari daerah luar dan itu yang dibikin untuk menjadi roti. Adapun saya sering ketemu dengan sopir-sopir taksi yang sudah uzur. Mereka menceritakan kalau tidak ada jamaah haji Indonesia yang datang, kami tidak bisa makan nasi atau beras katanya yang dulu. Karena memang alhamdulillah bagi tiang pelunggu suami, kehidupan sehari-hari selalu makan dengan menggunakan nasi atau beras paling tidak 3 kali dalam sehari. Niki yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu makan nasi, makan beras. Selalu beliau makan gandum yang dibikin menjadi roti. Itu pun gandum yang paling kelasnya paling rendah, yaitu syair. Para sekalian, bahkan dari hadis yang tiang bacakan pelungguh tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau bikin jadi roti, tepung dari gandum niki beliau makan langsung.
Kalau bahasa tiang pelung sami ngendom nggih, sebelum dijadikan nasi atau sebelum dijadikan roti. Jadi begitu masih berbentuk tepung, setelah ditumbuk lantas ditiup, berpisah antara ampas dan tepungnya, langsung tepung itu yang beliau makan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sering, bukan sekali dua kali tapi sering. Faqala Sahlun, lantas seorang yang bernama Sahal bercerita, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya hatta laqiya Allah taala. Rasulullah tidak pernah menyaksikan, melihat an-naqiyya yaitu lubabud daqiq, tepung yang halus yang terbuat dari gandum-gandum pilihan yang bagus, hatta laqiyallahu taala, sampai pada akhirnya Rasulullah meninggal tidak pernah merasakan roti-roti yang bagus yang terbuat, yang tercipta dari tepung-tepung yang halus, tidak pernah. Faqila lahu hal kana lakum manakhilun an ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ada seorang bertanya pada Sahal, apakah pada zaman Rasulullah pada saat itu kalian memiliki manakhil, alat untuk pengayak atau nyiru bahasa tiang di sebagai kleong nyiru mindah bahasa pelungguh pancor nggih, untuk orang nempi niki ya. Hal kanat lakum manakhil ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian punya alat untuk pengayak pada zaman Rasulullah? Qala, Sahal mengatakan, ma kanat lana manakhil, kami tidak memiliki alat untuk pengayak. Faqila kaifa kuntum tasnauna bisyair, bagaimana anda lakukan dengan tepung-tepung yang terbuat dari gandum? Qala kunna namfukhuhu fayatiru minhu ma tara thumma na'jinuhu. Setelah ditumbuk gandum niki, lantas dipisahkan antara ampas dengan tepungnya dengan cara namfukhuhu, dengan cara ditiup, diambil lantas ditiup pakai tangannya. Fayatiru minhu ma tara, maka terbanglah ampas-ampasnya niki. Thumma na'jinuhu, setelah itu itulah yang diadon menjadi roti. Artinya tepungnya tidak terlalu halus, rotinya jenis roti yang paling kasar, itu yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kalau di Saudi rata-rata makanan orang variasi, paginya roti, siangnya baru terkadang nasi, malamnya roti. Soalnya di Mekah terutama sekali ya, kita pun yang sudah lama di situ akhirnya ikut juga orang-orang sana. Pagi cukup dengan membeli tamis, roti tamis. Roti tamis niki kayak apa namanya, nari yang kecil niki besarnya, kayak nari yang kecil niki ya. Ada lauknya namanya gilabah. Kalau awal tiang pelungguh bersama melihat gilabah ya, teman roti niki pelungguh tidak akan bisa makannya, karena persis begitu dikeluarkan dari tempatnya niki kayak muntah niki rupanya, kayak utak niki rupanya ya. Tapi karena lama kelamaan biasa, akhirnya alhamdulillah terbiasa. Begitu melihat seperti itu terbiasa, apalagi dicampur lagi dengan telur, digoreng lagi dengan telur. Beli roti yang besarnya kayak nari yang kecil niki, itu dah habis, sendirian dah habis. Paling tidak kita teman 3 atau teman 4 baru habis yang satunya niki. Dan sering kami coba, ternyata kenyang dengan roti lebih lama, lebih tahan lama ketimbang kenyang menggunakan nasi. Kenyang dengan roti lebih lama ketimbang kenyang dengan nasi. Silahkan pelungguh buktikan. Pelungguh beli roti tawar, lantas ditaruh di dalamnya ya, misalkan telur, setelah itu sayur-sayuran di atasnya, taruh bawang dan lain sebagainya. Lantas pelungguh taruhkan kecap atau saus niki, runjuk lagi di atasnya ya, bahasa sekarang niki ya burger lah, sejenis burger. Itu pelungguh makan, lantas susu segelas pelungguh rasakan,
dengan pelunggu sarapan pagi-pagi menggunakan nasi. Sarapan menggunakan roti itu biasa jam 12, jam 1 masih terasa kenyang. Masih terasa kenyang. Tapi kalau pelunggu sarapan menggunakan nasi itu biasa jam 11, jam setengah 12 sudah mulai terasa lapar. Pertama sekalian yang kita muliakan, jadi variasi makannya orang-orang sana. Beda dengan pelunggu, pagi nasi, siang nasi, malam pun nasi. Makanya jenis makan tiang pelunggu Sami adalah jenis makanan-makanan yang ampura, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan 3 hari kenyang, 3 kali sehari kenyang. Ya. 2 hari terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyang dalam 2 hari berturut-turut. Bahkan pernah menegur Siti Aisyah seperti yang bacakan pelunggu hadis yang lalu. Rasulullah menyaksikan Siti Aisyah makan 2 kali, maka Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, amma tuhibbina alla yakuna laki syaghala afwika ajwafika?" Kenapa anda terlalu senang, terlalu menyibukkan mulut anda? Al-aklu fil yawmi marratain minal israf, kata Rasulullah. Makan 2 kali sehari itu golongan orang-orang yang israf, berlebih-lebihan. Wallahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan. Kulu washrabu walbasu fi ghairi israfin wa wala makhillatin, kata Rasulullah. Makan dan minumlah anda, berpakaianlah anda, tapi jangan berlebih-lebihan, israf. Tapi goyuh, ampurat yang sendiri sekedar bisa menyampaikan saja. Terkadang bisa lebih yang makan sehari 3 kali, apalagi bulan Maulid. 2 kali, 3 kali, 4 kali bahkan. Sekalipun sedikit-sedikit bisa jadi 2-3 piring itu. Ya Allah. Ya. Rasulullah seperti itu. Ternyata di antara fungsi, di antara tiang pelunggu Sami lapar banyak sekali. Itu yang tiang pelunggu bacakan yang dulu niki. Ya. Kalau pelunggu sering lapar, maka hati tiang pelunggu Sami niki akan menjadi lembut. Dan itu salah satu syarat yang pelunggu Sami kalau mau bangun sholat tahajud. Jangan tidur dalam keadaan kekenyangan. Kalau pelunggu kenyang, tidur dalam keadaan kekenyangan, jangan harap yang pelunggu Sami bisa bangun untuk sholat tahajud jam 2, jam 3-nya. Jangan harap. Itu diantara salah satu syarat bisa tiang pelunggu bangun untuk melakukan sholat tahajud malamnya, jam 2, jam setengah 2-nya. Pertama, jangan tidur dalam keadaan kekenyangan. Yang kedua, tidur sebelum jam 10, paling lambat jam setengah 10 pelunggu tidur. Maka insya Allah, ya, kalau pelunggu lakukan niki yang 2 niki, apalagi diiringi dengan doa, begitu juga pelunggu berwudu sebelum tidur, maka insya Allah jam 2, jam setengah 2, jam setengah 3 bisa yang pelunggu Sami bangun untuk melakukan solat tahajud, solat yang paling mulia. Akramus salah ba'dal maktubah salatul lail, kata Rasulullah. Paling mulia solat setelah solat wajib ada solat malam yang disebut dengan solat tahajud, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra, ya, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara malam ada solat yang namanya solat tahajud, maka lakukan itu. Asa, kalau dalam ilmu nahu, asa niki termasuk af'alul kurbi, saudara daripada kada, kariba, asa, ausaka, dan seterusnya. Artinya mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan. Asa bermakna la'alla litaraji wa tawakkui. Tapi kalau dalam Al-Quran, asa, la'alla, kalau dalam Al-Quran itu bermakna litahqiq, pasti. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau tiang pelunggu Sami rajin salat tahajud, pasti tiang pelunggu Sami akan menduduki tempat-tempat yang mulia dunia dan akhirat. Seperti Rasulullah, wa ba'athu maqaman mahmuda. Yang bacakan pelunggu sedikit. Di antara kemuliaan orang yang memperbaiki solat malamnya, solat tahajudnya, orang yang melakukan solat tahajud, man shalla fil lail wa ahsana shalah akramahullahu taala bi 9 asya. Barang siapa yang memperbaiki solat malamnya, melakukan solat tahajud,
maka Allah akan muliakan dia dengan 9 model kemuliaan. Khamsatun fid dunya, 5 kemuliaan akan dia terima di atas dunia niki. Wa arba'atun fil akhirah, 4 kemuliaan yang dia akan terima begitu dia akan meninggal. Setelah meninggal, khamsatun allati fid dunya yahfazuhu Allah minal afat. Allah akan pelihara tiang pelung sami dari bahaya-bahaya dunia niki. Yang kedua, wa yadhharu atharu ta'at fi wajhi. Di mukanya akan kelihatan, nampak tanda orang-orang yang taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa hibbu quluba ibadis salihin wan nasi ajma'in, akan dicintai oleh orang-orang, semua orang, terutama orang-orang yang saleh. Dan yang kelima, wa yantiqu lisanuhu bil hikmati waj'alhu hakiman ay yarzuquhu al fiqh. Akan keluar dari mulutnya ungkapan-ungkapan yang mengandung hikmah. Adapun 4 kemuliaan yang dia akan terima setelah meninggal dunia, fil akhirah, begitu juga di yaumil akhirah, yuhsyaru minal qabri abyadul wajhi, dibangkitkan dalam kuburnya, begitu dibangkitkan dalam keadaan mukanya berseri-seri, bercahaya. Wa yasaru alaihi hisab, hisabnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamurru ala sirat kal barqil khatib, dia akan melewati siratul mustaqim seperti kisap yang menyambar. Wa yu'ti kitabahu bi yaminihi yaumal qiyamah, begitu juga kitab hisabnya akan diberikan dari tangan kanannya. Dan wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab, akan masuk surga tanpa dihisab. Dalam hadis riwayat lain yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusyarun nas fi sa'idin wahidin yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah nanti semua orang akan dikumpulkan dalam satu tempat. Fa yunadi munadi, lantas Allah memanggil, fa yaqulu aina alladhi kana tatajafa junubuhum anil madaji. Yang pertama kali dipanggil oleh Allah adalah mana dia orang-orang yang selalu bangun di malam hari untuk melakukan salat tahajud. Fayaqumuna wa hum qalilun, maka berdirilah orang-orang ini tapi sedikit sekali, persis seperti apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangun malam, illa qalil, cuman sedikit orang yang bangun malam niki. Begitu juga nanti di akhirat, begitu dipanggil oleh Allah orang-orang yang istiqamah, rajin melakukan salat tahajud, mereka yang bangun cuman sedikit saja. Fayaqumuna wa hum qalilun. Mudah-mudahan tiang pelung sami masuk dalam kategori yang sedikit. Paksa diri tiang pelung sami untuk melakukan salat tahajud. Ya, paksa bagi pelunggu yang umurnya 60 tahun, ya palinglah 10 tahun, ya, atau 5 tahun tiang pelung sami melakukan salat tahajud. Kalau pelunggu mulai dari nanti malam. Ya. Ya Allah. Maka paksa, tidak bisa tiang pelung sami, ya, nabi namanya akan lemah-lemah dalam salat tahajud. Harus pelunggu paksa diri pelunggu untuk melakukan salat tahajud. Dan syarat tadi yaitu tidur, jangan sampai dalam keadaan kenyang, ya. Yang kedua, pelunggu tidur sebelum jam 10, paling lambat jam setengah 10 pelunggu sudah tidur, dengan niat mudah-mudahan bisa salat tahajud. Tapi kalau pelunggu tidur di atas jam 12, jangan harap pelunggu bisa bangun untuk melakukan salat tahajud. Maka fayadkhulunal jannah, begitu berdiri yang sedikit ini Allah perintahkan mereka, ya, fayadkhulunal jannah bighairi hisab, silakan Anda masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Adapun yang lainnya, tsumma yu'maru bisairin nas ilal hisab. Adapun yang lainnya, ya, tidak bisa melakukan salat tahajud dengan istiqamah, maka Allah perintahkan, silahkan kalian menuju hisab semuanya. Mudah-mudahan yang belum sampai bisa sabar terus melakukan salat tahajud, karena itu salat yang termulia setelah salat maktubah. Afdhalus salah ba'dal maktubah salatul lail, paling bagus salat setelah salat tahajud adalah salat, setelah salat wajib adalah salat tahajud. Pada mas kalian yang telah muliakan, maka insyaallah dengan cara mengurangi nafsu makan tiang peluru sami, insyaallah mudah-mudahan
kebaikan-kebaikan niki lancar tiang peluru sami akan lakukan, termasuk hatinya tidak akan keras. Karena orang yang selalu kenyang itu hatinya akan padam dari cahaya-cahaya kebaikan. Sulit untuk tergerak badannya niki untuk melakukan kebaikan kalau terlalu kenyang. Sebenarnya Rasulullah ya, dalam 2 hari berturut-turut jarang beliau kenyang. Sehari kenyang, kadang 2 hari, 3 hari beliau tidak makan. Ya. Itu diantara fungsi dari tiang peluru sami mengurangi mengkonsumsi makanan. Bahkan diantara salah satu Imam Athaillah Sakandari dalam kitab beliau Al-Hikam, beliau menunjukkan diantara salah satu ciri kekasih Allah adalah sering lapar, sering berpuasa maksudnya. Itu diantara salah satu ciri kekasih Allah. Kalau dalam bahasa agamanya, waliyun min awliyaillah, kekasih Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Ya, fayatir minhu ma tara summa nu'jinuhu. Jarang beliau makan dengan roti-roti yang halus, roti-roti kelas yang bagus-bagus. Jarang. Beliau keseringan makan roti jenis roti yang paling kasar. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muadz bin Hisham, qala haddatsani abi an Yunus an Qatadah an Anas bin Malik qala ma akala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin. Selama hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndek nuah bekelor di atas meja. Tak pernah. Ya, marak lek Nabi namanya niki di lesehan-lesehan niki, tak pernah. Atau di warung-warung niki di atas meja. Tak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau makan di atas meja, tak pernah. Begitu juga wala fi sukurrati, fi sukurrujati. Beliau juga tidak pernah makan, ya, ada lauk-lauk yang ditaruh di tempat lauk, di mangkuk khusus lauk. Kalau bahasa Pelungguh, sop, sayur sop, ya, nasi ada sayur lain, lantas ada sop di sampingnya. Kalau bahasa Arabnya surbah, ini sop, sop ayam, sop daging, sop lain-lainnya. Tidak pernah. Rasulullah selalu menggunakan sufrah. Sufrah niki dari kulit atau dari plastik, satukan, lantas ditaruh nasinya di situ. Ya, bahasa yang belum sampai begibung, Rasulullah selalu makan dengan cara begibung. Lauknya di situ, nasinya langsung disatukan dengan lauknya. Rotinya begitu juga disatukan. Wala fi sukurrujatin wala khubiza lahu muraqqaqa. Begitu juga beliau tidak pernah, ya, dibikinkan roti atau makan roti yang halus, yang lembut, yang bagus-bagus. Roti-roti niki kan ya beda-beda. Itu sebenarnya kenapa ampura yang sebut nama yang tunas maaf niki nggih. Ya. Kenapa roti donat yang made in Amerika, donat aslinya itu mahal-mahal? Karena rasanya beda. Nggih, kalau Pelungguh sudah makan donat yang memang aslinya dari Amerika niki, ya, setelah Pelungguh makan roti niki, tidak ada rasanya roti-roti yang lain. Hambar rasanya roti-roti yang lain, karena memang dibikin dari jenis tepung yang luar biasa, ya, yang bagus. Sebenarnya mahal, satu jenis roti itu terkadang sampai 35 real Saudi, ya, dan sampai 35 real Saudi, ya, paling tidak 10 real, ya, tergantung jenisnya. Terkadang 10 real, kalau 10 real berarti uang Pelungguh ya 30.000 satu roti niki. Ya, di sini Pelungguh beli donat 30.000 dapat 30 biji. Ya, sekeluarga sudah makan itu. Kenapa mahal? Karena memang dari jenis tepung yang baik, tepung pilihan, rasanya juga enak. Ya, sempat juga kita cicipi, ya, rasakan. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu kesederhanaan beliau. Wala khubiza lahum muraqqaqa. Beliau tidak pernah dibikinkan roti dari jenis tepung yang paling bagus. Qala faqultu li Qatadah fa ala ma kanu ya'kulun. Lantas bagaimana, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan?
qala ala hadhihi sufrati, Rasulullah makan selalu menggunakan sufrah ini. Sufrah kalau mungkin di Mekah niki ya, selalu kita makan dengan sufrah, yaitu jenis plastik ya, banyak dijual jenis plastik ya. Lantas di situ taruh nasi, lauknya semuanya ya. Setelah selesai tinggal dibungkus ya, seperti di Masjidil Haram kalau pelungguh pergi umrah bulan puasa ya. Pelungguh pergi umrah bulan puasa, maka sufrah niki dikelak untuk menaruh kurma ya, roti, zam-zam ya. Bulan puasa selalu berbuka di Masjidil Haram. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum sami, yang belum umrah ataupun haji, mudah-mudahan diberikan kesempatan ya untuk melakukan umrah dan haji. Yang alhamdulillah kita di KBIH ada juga umrahnya, Ustaz ya? Ada juga umrahnya semakin niki. Silakan pelungguh yang mau berhajat untuk melakukan umrah, silakan pelungguh daftar ya. Ada juga umrah Ramadannya ya, tentu beda harganya ya, beda fasilitas, beda harganya juga. Tapi sebisa mungkin pelungguh untuk melakukan umrah di bulan puasa, karena Rasulullah mengatakan ya, barang siapa yang melakukan umrah pada bulan puasa maka sama dengan melaksanakan haji bersama saya, kata Rasulullah ya, sama dengan melaksanakan haji bersama saya, bersama Rasulullah kalau pelungguh umrah pada bulan puasa. Iki bulan Rabiul Akhir sudah nggih, Rabiul Akhir ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab ya, Sya'ban, Ramadan ya, berarti tinggal 6 bulan lah. Silakan pelungguh yang ada rezekinya daftar untuk umrah pada bulan puasanya, sehingga bisa tiang pelungguh sami menikmati berbuka di Masjidil Haram di atas suprah-suprah yang dikelat. Di situ tiang pelungguh sami begitu masuk Masjidil Haram pasti direbut oleh banyak orang, karena setiap tempat niki punya napi namanya, punya, ada orang sudah punya. Dan orang sudah punya niki, begitu taruh suprah niki, sudah ditaruh kurma dan lain sebagainya, roti, air zam-zam, surbah ya, orangnya langsung berdiri di depan pintu Masjidil Haram untuk mencari orang-orang yang mau berbuka sama dia. Langsung pelungguh begitu masuk dalam Masjidil Haram, pintu Masjidil Haram langsung direbutkan, ya ta'ala ma'ayah, ya Allah ta'ala ma'ayah, ta'ala ma'ayah, ta'ala ma'ayah, semuanya 3-6 orang yang memperebutkan pelungguh untuk bisa berbuka bersama mereka, karena pahalanya besar sekali itu. Begitu pelungguh memberikan orang berbuka untuk berbuka, maka pelungguh akan mendapatkan pahala orang yang puasa itu tidak dikurangi sedikit pun. Misalkan orang yang berpuasa pelungguh kasih berbuka niki dapat pahala 1000, maka yang 1000 niki juga untuk pelungguh yang memberikan dia berbuka, makanan untuk berbuka. Sebenarnya ya, Rasulullah sangat dermawan, bahkan dermawan beliau melebihi bulan-bulan yang lain. Di saat bulan Ramadan lebih dermawan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan ya, kita sama-sama berdoa nggih, pelungguh yang belum hajian mudah-mudahan secepatnya pelungguh berangkat untuk melaksanakan haji, sekalipun semangkinan niki pelungguh berdaftar insyaallah tahun 2050 saat nggih, tahun 2050 pelungguh berangkat. Dia 30 tahun pelungguh nunggu, tapi tidak apa-apa, sudah kapanpun pelungguh berangkat, yang penting pelungguh sudah terbebas dari ancaman Rasulullah, man malaka zadan wa rahilatan. Siapa di antara pelungguh yang memiliki harta untuk berangkat melaksanakan haji, tapi pelungguh tahan harta pelungguh, maka kata Rasulullah, falaisa alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, terserah dia mau mati Nasrani atau Yahudi, terserah, kata Rasulullah. Sebenarnya sila pelungguh yang ada duitnya di bank silahkan setor untuk hajinya, terserah kapanpun pelungguh berangkat. Yang penting pelungguh sudah terbebas dari ancaman Rasulullah. Siapa tahu besok lusa tiang pelungguh sami meninggal ya, belum tiang pelungguh sami serah duit pelungguh untuk melaksanakan haji. Tapi mudah-mudahan pelungguh serah dulu duitnya 25.500.000 ya, besok pelungguh serah duitnya untuk haji, maka insyaallah seandainya kata pelungguh meninggal, pelungguh sudah ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Bagi pelungguh yang ada hartanya, yang ada duitnya, ketimbang disimpan di bank 100 juta, 200 juta ya, 25 jutanya silakan pelungguh serah ke bank untuk daftar nomor porsi haji tahun 2050 ke atas.
Insyaallah semua memang tiang pelunggu sami rindu dengan Mekah. Jangankan pelunggu yang belum, ya, tiang saja, ya, Ustaz Nursidin. Begitu juga sering kita berangkat, tapi begitu melihat orang berangkat untuk melaksanakan haji, kita selalu menangis rindu, karena memang semua kita kena dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan semua hati manusia rindu terhadap tempat ini, yaitu Mekah maksudnya, Masjidil Haram. Semua tiang pelunggu sami rindu terhadap Mekah, Masjidil Haram, kena dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Cuman karena haji terlalu jauh, ya silahkan pelunggu berangkat umrah dulu, ya, silahkan pelunggu berangkat umrah dulu, ya, insyaallah sekitar 36 juta ya bisa tiang pelunggu sami berangkat umrah. 36 juta fasilitasnya bagus sudah niki, ya, ampura sambil promosi Mekah niki, bukan tiang promosikan KBH tapi promosi Mekah, supaya tiang pelunggu sami semangat untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah, ya, karena akan diganti harta pelunggu niki, pelunggu keluarkan untuk haji niki bukan sia-sia, tidak, akan diganti oleh Allah. Ya, kata Rasulullah, al-hujjaj wal ummar wa Abdullah azza wajalla, orang yang berhaji dan umrah niki dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Idza da'a istajibu, begitu tiang pelunggu sami berdoa maka akan dikabulkan doanya. Idza sa'alu utu, apa yang pelunggu minta akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza anfaqa akhlafa alaihi anfaqa ma anfaqa ad-dirham bi alfi dirham. 3 kali Rasulullah mengatakan begitu. Begitu pelunggu keluarkan hartanya, maka yang 1 dirham akan diganti oleh Allah beribu dirham. Beribu dirham akan diganti oleh Allah. Uang yang tiang pelunggu korbankan untuk pelaksanaan haji niki, untuk pelaksanaan umrah tiang pelunggu sami niki. Sehingga insyaallah mudah-mudahan bisa tiang pelunggu sami berbuka di Masjidil Haram ataupun di Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, sehingga pelunggu tahu bagaimana bentuk suprah yang semangkinan niki. Kalau dulu zaman Rasulullah pakai kulit, terkadang pakai plastik, tapi semangkinan niki berbentuk kantong plastik. Jadi setelah selesai makan, langsung sampahnya dibuang di situ, ya dimasukkan di bak sampah, enak, tidak ada cuci piring, paling praktis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan seperti yang tadi, al-khiwan fi sukur rajah, ya, khubzil muraqqaqa, ya. Antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, selalu beliau makan dengan menggunakan suproh, makan dengan cara begibung bahasa tiang pelunggu sami, bareng-bareng bersama sahabat, bersama istri-istri beliau. Karena yang selalu bersama Rasulullah kurang lebih sekitar 70 orang sahabat. 70 orang sahabat yang selalu bersama Rasulullah di Masjid An-Nabawi, yang terkenal dengan Ashabus Suffah, dan tempatnya niki masih diabadikan sampai sekarang. Di belakang makam Rasulullah ada gundukan tinggi sedikit di belakang makam Rasulullah, kurang lebih sekitar 8 meter kali 10 meter lah lebar tempat niki, agak tinggi di belakang makam Rasulullah. Antara pintu, di tengah-tengahnya pintu namanya pintu Jibril, sebelah selatan. Maka pelunggu bisa menyaksikan itu, ya, tempat Ashabus Suffah yang 70, yang mereka tidak mau keluar dari situ, kecuali kemana Rasulullah pergi mereka selalu ikut dan selalu diam di situ. Apapun yang dihadiahkan diberikan oleh Rasulullah, dari sanalah beliau makan. Yang 70 niki, ya, Rasulullah begitu datang Jibril menyampaikan wahyu, beliau selalu menyampaikannya terhadap para murid beliau, sahabat Ashabus Suffah yang 70 niki, termasuk Abu Dzarnya di situ. Abu Hurairahnya juga di situ, ya. Terkadang Sayyidina Ali pun tinggal juga di situ bersama Ashabus Suffah. Dan sekalian yang saya muliakan, yang berikutnya, qala Muhammad bin Basharin, Yunus hadha alladhi rawa an Qatadah wa huwa Yunus al-Iskafu, qala haddathana Ahmad bin Mani qala haddathana Abbad bin Abbad al-Muhalli an Mujalidin an Sya'bi an Masrukin qala dakhaltu ala Aisyah fada'at li bi ta'amin. Kata Masruk, suatu ketika beliau
bertamu ke rumahnya Siti Aisyah, tempat Rasulullah dimakamkan semakin niki. Lantas Siti Aisyah menghidangkan makanan terhadap Masruq. Wa qalat, dan Siti Aisyah berkata, ma ashba'u min ta'amin fashau an abki illa bakaitu. Saya tidak pernah kenyang dari makan, ya, dan saya selalu menangis, kata Siti Aisyah. Qala qultu lima, lantas Masruq berkata, kenapa ya Ummul Mukminin? Pelungguh ingin selalu menangis. Lima, qalat, lantas Siti Aisyah berkata, udhkurul hala allati faraqa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya. Saya selalu mengingat begitu saya makan, begitu saya suguhkan Anda makan ini, saya selalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahi, demi Allah, kata Siti Aisyah, ma syabi'a min khubzin wala lahmin marratain fi yaumin. Rasulullah tidak pernah kenyang 2 kali berturut-turut sehari, tidak pernah. Baik itu roti ataupun roti yang bercampur dengan daging, tidak pernah Rasulullah kenyang sehari 2 kali, tidak pernah. Sesungguhnya Rasulullah, Siti Aisyah begitu menceritakan bagaimana Rasulullah, bahkan Rasulullah keseringan lapar. Pagi-pagi beliau bertanya sama istrinya, hal indaka ta'am, apakah Anda untuk sarapan, wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah? Lantas Siti Aisyah mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, inni shaimun. Oh, kalau begitu saya puasa. Makanya Rasulullah keseringan beliau puasa. Itulah yang diingat oleh Siti Aisyah, keadaan Rasulullah SAW yang keseringan beliau lapar, makan tidak pernah kenyang. Sekali terkadang dalam sehari beliau makan, bahkan 2 hari tidak pernah beliau makan, sampai perut beliau diganjel dengan batu untuk menahan rasa lapar beliau. Memang benar, silahkan pelungguh buktikan, rasakan ibadah dalam keadaan lapar dan ibadah dalam keadaan kenyang. Beda kualitas khusyuk pelungguh, kualitas khusyuk pelungguh beda dengan di saat pelungguh solat dalam keadaan kekenyangan, beda. Soalnya Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, saya tidak pernah menemukan khusyuk kecuali setelah menyatu antara perut saya dan bongkor saya, kata beliau. Saking karena laparnya, baru di situ terasa khusyuk yang luar biasa. Cuman karena pelungguh mengartikan khusyuk niki, ya, tidak mengingat makanan, akhirnya kenyang dulu baru sholat supaya tidak mengingat makanan. Padahal yang arti khusyuk niki adalah menunduk, memikirkan napi yang perlu kami baca, menyatunya antara ucapan dan pikiran serta hati pelungguh, itu arti khusyuk. Sebenarnya paling tidak pelungguh tahu makna daripada surah Al-Fatihah, sehingga di saat pelungguh membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka hati dan pikiran pelungguh memikirkan makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah niki, maka timbul rasa khusyuk. Bisa jadi yang belum sami begitu membaca ayat-ayat atau surah-surah Al-Fatihah, ayat-ayat yang ada siksaan ataupun ada menceritakan surga dan lain sebagainya, bisa jadi pelungguh menangis dikarenakan mentadabbur napi yang pelungguh baca niki. Maka itulah yang disebut dengan khusyuk, bukan melupakan makanan. Jadi khusyuk ini adalah menyatunya antara ucapan, hati dan pikiran pelungguh dengan apa yang pelungguh sami baca. Sebenarnya Rasulullah SAW sering di saat sholat beliau membaca satu ayat yang dalam surah Al-Maidah ayat ke-118, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini sering diulang-ulang oleh Rasulullah SAW dibaca karena cintanya terhadap yang pelungguh sami. Bahkan Sayyidina Umar dikisahkan sering membaca satu ayat, begitu beliau baca ayat niki sampai hampir pingsan membaca ayat niki. Bahkan ada sahabat yang meninggal di saat sholat membaca satu ayat karena sangat nabi namanya khusyuk dengan bacaan ayat yang beliau baca niki. Terima sekalian yang saya muliakan, jadi mudah-mudahan sedikit-sedikit yang perlu kami bisa meniru dan mencoba bagaimana langkah-langkah Rasulullah SAW sehingga tercipta khusyuk dalam ibadah yang pelungguh sami. Ya, mudah-mudahan napi yang kita baca pada hari ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan yang pelungguh sami sehari-hari.
sebagai tanda wujud cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, ampura atas kurangan dan keliruannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.